nyaman. Jadi kalau nggak ada Ibu Ratih sama Ibu Ageng itu nggak rame istilahnya. Nggak ada lo, nggak rame. Nah itu berarti kita sudah nomor 3 gitu. Kita itu didambakan sama orang-orang ketika kita datang. Ya, kita menjadi solusi buat kelompok. Ya, ada kita itu menyenangkan. Nah ini adalah orang-orang yang berhasil dari segi psikologi komunikasi. Ya, sebaliknya kalau saya datang, teman-teman nggak pada comfort, nggak pada nyaman, berarti ada kegagalan di dalam diri saya. Saya ada salah nih interaksi dengan orang lain, begitu ya. Nah, yang keempat adalah ini lebih besar lagi. Jadi kalau diberikan sebuah ilustrasi ya, jadi kayak obat nyamuk, yang saya tahu obat nyamuk yang lama kan muter tuh. Sekarang obat nyamuknya udah elektrik. Yang paling besar bundarannya adalah kita bisa memanage sebuah komunitas yang lebih besar, ya, community development kalau bahasa saya sebagai orang-orang pemberdayaan. Nah ini adalah orang-orang yang sangat berhasil mengelola, mengembangkan sebuah organisasi, kelompok usaha gitu ya, entrepreneurship begitu. Bahkan organisasi yang lebih besar, organisasi formal maupun apa. Jadi fungsi kita mempelajari psikologi komunikasi sekali lagi, mengenal diri kita, memanage diri kita, konsep diri kita apa, mengenal konsep diri orang lain, mengenal karakter orang lain, kemudian bagaimana kita mengelola interaksi itu, sampai ke pengelolaan yang lebih besar. Jadi sangat bermanfaat ya psikologi komunikasi. Oke lanjut, Ibu Kaprodi mohon maaf. Diklik. Oke, ini teori dasar lah ya. Nanti adik-adik atau mahasiswa semua di sini bisa membuka lagi referensi yang lebih mendalam. Pada intinya begini, bahwa psikologi itu ya ilmu yang cukup unik ya, makanya ada jurusan psikologi khusus ya. Maksudnya jurusan psikologi ada ya, kalau di Unpad ada setahu saya gitu. Nah, pada intinya psikologi ini adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia ya, berinteraksi dengan sesama manusia dan dalam sebuah lingkungan-lingkungan yang ada di situ, baik lingkungan sosial, ekonomi, bisnis dan semuanya. Intinya itu. Jadi psikologi itu mempelajari perilaku ya, baik yang terbuka maupun yang tertutup. Bahkan psikologi ini memang ilmunya disetting untuk bisa mengidentifikasi ya, membaca karakteristik yang tertutup gitu ya, karakteristik yang ada di dalam diri seseorang. Ya, makanya sering ada tes psikotes dan sebagainya. Salah satunya ingin melakukan identifikasi dan analisis karakteristik. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita lanjut ke definisi konsep psikologi komunikasi. Ya, lanjut Bu Kaprodi, slide 3-nya. Ya, oke. Nah, psikologi komunikasi pun sama. Ya, posisinya karena komunikasi ini ibaratnya ilmu yang serba hadir ya. Jadi apapun komunikasi itu masuk ya, perkembangannya begitu. Bahkan sekarang sudah ada komunikasi industri, komunikasi kesehatan, komunikasi terapeutik ya, komunikasi organisasi, komunikasi industri, banyak sekali gitu ya. Nah, termasuk psikologi komunikasi pun ternyata ada di situ salah satu kajiannya. Intinya sama ya. Intinya sama bahwa kita mempelajari psikologi komunikasi sekali lagi kita bisa memprediksi atau meramalkan ya sebuah peristiwa yang lebih luas lagi nih, sebuah karakter, behavior ya, sebuah perilaku, kemudian juga bisa memprediksi kejadian masa lalu ya, termasuk meramalkan ya. Jadi kalau istilahnya psikologi ini menangnya di situ. Dia bisa membaca masa lalu dan juga bisa memprediksi masa depan istilahnya ya ilmunya. Sehingga dalam psikologi komunikasi juga dikenal adanya memory storage ya. Jadi di dalam diri kita ini ada gudang memori yang istilahnya semuanya merekam semua peristiwa kejadian yang kita alami gitu ya. Nah, faktor yang dipelajari juga adanya peneguhan dan umpan balik. Peneguhan itu kalau hal-hal positif maka akan menimbulkan sebuah kepercayaan diri ya. Tapi kalau hal-hal yang negatif itu biasanya tidak ada penguatan, bahkan kalau bisa dihilangkan untuk rasa traumatik dan sebagainya. Intinya begitu. Lanjut. Ya, karena harus ngebut nih, harus minimal 30 menit ya.
Baik, mahasiswa yang saya banggakan, ini ada 4 teori dasar tentang psikologi komunikasi ya, tentang human atau manusia. Yang pertama adalah konsep psikoanalisis. Pada intinya manusia itu adalah sebagai homo volens. Homo volens itu apa? Jadi kalau konsep psikoanalisis membaca manusia itu adalah makhluk yang serba keinginan dan kebutuhannya harus terpenuhi begitu ya. Kalau bahasa Jermannya kekeh petekeh begitu. Pokoknya harus, saya pengen gitu ya. Itu keinginan naluriah, alamiah begitu ya. Dalam psikoanalisis ini lebih dipelajari. Ya, tetapi lebih jauhnya akan mempelajari tentang motivasi gitu ya, semangat gitu, emosi, ya, kemudian internalisasi tadi. Jadi disebutnya homo volens ya. Nanti kita bahas lagi ke bawah. Kemudian konsep yang kedua adalah behaviorisme. Jadi manusia itu dipandang bahwa dirinya adalah sebagai homo mechanicus. Jadi ibaratnya kalau tadi keinginan-keinginan yang yang ada ya, motivasi, semangat dan sebagainya, kalau behaviorisme lebih cenderung digerakkan oleh lingkungan. Jadi ibaratnya gimana lingkungan nih, lingkungan ramenya apa, kebanyakan kalau tipe yang behaviorisme adalah dipengaruhi oleh lingkungannya cukup kuat gitu ya. Yang ketiga adalah psikologi kognitif. Kalau ini kebalikan, mungkin bukan kebalikan ya. Kalau ini agak berbeda dengan behaviorisme. Kalau yang psikologi kognitif, ya ini lebih cenderung manusia itu sebagai homo sapien, artinya makhluk berpikir. Jadi dia kalaupun bertindak, berkomunikasi, berinteraksi, dia melakukan proses berpikir dulu. Ya, kalau yang behaviorisme kan dia lebih cenderung gimana ramenya gitu ya, lingkungan tuh akan cepat mempengaruhinya begitu ya. Khususnya ketika musim drama Korea, drakor disebutnya kata anak-anak, ya nonton semua. Nah itu berarti behaviorisme. Kalau saya lebih cenderung buka prodi psikologinya kognitif kalau saya. Jadi walaupun drakor lagi marak, saya nggak pernah nonton drakor gitu, karena drakor itu terlalu sempurna dalam sebuah sinetron ataupun film ya. Tokoh-tokohnya sempurna gitu ya, hujan rintik-rintik begitu ya, bersih semua itu. Beda dengan film-film yang lain ya. Jadi saya berpikir ini kayaknya nggak menarik gitu. Jadi saya tidak terpengaruh ya. Nah, kalau yang konsep terakhir adalah psikologi humanistik. Nah, kalau ini bisa dikatakan adalah konsep ideal. Jadi manusia itu adalah sebagai makhluk yang dia itu humanity-nya muncul. Contohnya solidaritasnya, empatinya, ya. Kemudian mungkin bisa saja kalau istilahnya jiwa sosialnya tinggi, itu masuk ke psikologi humanistik. Pertanyaannya, setiap diri manusia ada nggak keempat tipe ini? Bagi saya ada semua, karena terkadang siklusnya manusia memiliki keinginan-keinginan yang tidak terpendam, ya. Kemudian bisa juga saya pun walaupun tipenya mungkin lebih cenderung kognitif atau humanistik, tetap ada kalanya saya menjadi sosok yang homo mechanicus, ya, yang terpengaruh oleh lingkungan. Ya, contohnya, kalau masalah tontonan bola dan motor GP, maka saya seperti teman-teman yang drama Korea, saya pasti nonton. Nah, jadi ada sisi-sisi tertentu. Oke, menarik. Baik, diturunkan lagi ke bawah. Nanti kita bedah semuanya secara singkat dan akan disempurnakan oleh Ibu Ratih ya nanti. Baik. Dalam konsep manusia psikoanalisis ya ternyata ada 3 konsep di dalamnya itu. Ya. Ada mohon masih ada yang masuk ini. Oke, makasih. Ada ide, ada ego, ada super ego. Jadi di dalam psikoanalisis ini ternyata ada 3 unsur. Dan setiap manusia di dalamnya ada itu. Kalau ide itu, maaf, belum buka prodi. Belum. Oh, iya. Oke. Kalau ide itu adalah dorongan-dorongan, mohon maaf ya, karena teman-teman sudah 17 tahun ke atas ya semua. Nah, kalau ide ada dua istilahnya, ada 2 unsur di dalamnya.
Ya, ide itu adalah dorongan-dorongan biologis, insting manusia. Sebagai manusia yang naluriah ataupun alamiah atau bisa dikatakan sunatullah gitu ya, udah menjadi karakter manusia asli, fitrah istilahnya, yaitu libido. Ya, libido itu adalah insting reproduktif. Ya, jadi intinya ketika kita menyayangi, mencintai, merindukan, ya kita mengejar orang yang kita cintai, begitu ya. Ya, dikejar-kejar gitu, ditolak, tetap kita kejar. Nah, itu adalah unsur libidonya tinggi ya, Bu Ratih gitu. Makanya semua pasangan yang sudah sudah diikat itu dari sebuah libido ya. Libido itu adalah insting ide yang ada setiap manusia yang normal ya, karena insting itu adalah insting untuk melanjutkan kehidupan. Yang kedua adalah insting destruktif. Ya, setiap manusia juga punya potensi bersifat agresif. Ya, disebutnya di sini Thanos ya. Makanya film The Avengers itu kan penjahat yang apa itu ya, saya nonton The End of the World atau apa judulnya itu. Kan ada penjahatnya namanya Thanos ya, yang merusak alam semesta. Nah, Thanos ini dalam ilmu psikologi komunikasi itu adalah insting ya, bisa dikatakan merusak ya, merusak, mematikan. Jadi kenapa orang berbuat jahat? Mohon maaf ya. Kenapa ada realitas manusia sampai tega berbuat kejahatan begitu ya, membunuh dan sebagainya, karena di dalam insting manusia itu ada insting, di ide itu ada insting destruktif. Oke, lanjut. Nah, unsur yang kedua selain ide adalah ego. Ya, Bu Kaprodi, apakah masih? Oke. Nah, ego di sini adalah bisa dikatakan dia menengahi ya, menjadi mediator antara insting ide tadi ya, ide itu terdapat libido dan tadi Thanos ya, atau unsur destruktif, itu dimediatori oleh ego. Nah, kalau ego lebih cenderung dia sifatnya, mohon maaf ya, lebih cenderung dia rasional. Jadi dia berpikir ulang untuk tadi ya, mengejar cintanya, kira-kira kalau tidak sudah ditolak, sudahlah saya mencari yang lain ya, gampangnya begitu. Ya, tapi jadi istilahnya ego inilah yang mengendalikan ide seperti itu ya. Termasuk unsur yang negatif tadi. Ketika berbuat kejahatan, ego inilah yang menjadi mediator dengan super ego. Nah, super ego ini adalah hati nurani ya. Jadi super ego ini adalah unsur yang ada di dalam manusia yang sifatnya positif. Unsurnya contohnya tadi hati nurani, etika, ya, kemudian norma, baik itu agama, norma sosial, norma hukum. Jadi dia menjadi faktor yang akan istilahnya mengontrol, ya, melalui ego. Jadi teorinya begitu. Super ego, pertimbangan hati nurani, akal yang mempertimbangkan, dan tadi mengendalikan ide tadi ya, ide tadi. Oke, lanjut. Oke. Jadi intinya bahwa psikoanalisis ya itu bergerak berdasarkan kesenangan katanya. Ya, pleasure principle. Jadi kalau idenya terus-terusan mengalahkan super ego dan ego, maka mohon maaf ya, realitas yang ada sekarang banyak begitu ya. Ketika anak-anak mungkin tidak mau belajar, maunya main game terus ya. Terus ya dia hanya memenuhi keinginan kesenangan saja, dan ini yang akan istilahnya merusak tadi. Ya, saya punya riset sebetulnya tentang pubbing dan conduct disorder ya. Jadi pengaruh game online yang begitu bebas itu ternyata membuat ide atau psikoanalisis yang idenya tadi, prinsip kesenangannya lebih cenderung ternyata memang kedua hal tadi, tetapi jadi tidak terkontrol, maka jadi ketergantungan. Ya, sehingga dia tidak mau belajar, tidak mau makan, ya, tidak mau kuliah sebagainya. Itu terjadi seperti itu. Nah, jadi ego harus mengendalikan ide dan super ego menjadi pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan, ya, kebaikan, norma itu akan terus menjadi ada di dalam diri kita ya. Mudah-mudahan super ego kita lebih
lebih kuat begitu ya, sehingga bisa mengendalikan ide gitu ya. Lanjut. Oke, yang konsep kedua adalah tadi ya, Bapak katakan bahwa konsep psikologi komunikasi yang bersifat behaviorisme ini manusia itu lebih cenderung akan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekali lagi. Dan ada salah satu teori yang cocok dengan ini adalah teori belajar ya dari Bandura ya. Jadi teori belajar itu karena ini sifatnya teori lama, itu lebih cenderung dekat dengan behaviorisme. Jadi terkadang manusia itu cepat dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, jadi itulah yang akan menentukan dia. Apa istilahnya bagaimana dia menentukan interaksi-interaksi dia di dalam dunia sosial ya, dunia belajar, kuliah, kerja dan sebagainya. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah konsep konsep manusia sebagai psikologi kognitif. Nah, sekali lagi kalau ini tipenya adalah tipe di mana kita itu dalam melakukan sesuatu kita berpikir ulang. Kita akan menginternalisasi, kita berpikir ya. Jadi tidak cepat terpengaruh oleh lingkungan. Tidak cepat terpengaruh oleh tadi ya hasrat-hasrat ide yang tadi ya. Ya, jadi kita kalau mungkin mencintai seseorang itu mikir dulu gitu ya. Aduh, ini gimana nih, ini gimana? Banyak mikir gitu. Ya ada positifnya juga begitu ya. Karena kita tidak akan cepat dipengaruhi. Lanjut yang terakhir. Oke. Ya, ini peneguhan saja dari tadi yang Bapak udah jelaskan. Konsep psikologi humanistik sekali lagi ini adalah konsep di mana manusia dalam berinteraksi itu ada nuansa-nuansa unsur-unsur tadi ya, cinta, kasih sayang, solidaritas, merasa empati begitu ya. Nah, ini akan muncul psikologi humanistik. Sebetulnya dari keempat tipe ini sekali lagi itu di dalam diri kita ada. Cuman kita punya kecenderungannya kemana. Itu bisa saja kita menginternalisasi atau dengan tes psikologi. Oke, nanti di akhir mudah-mudahan 30 menit terakhir setelah Ibu Dr. Ratih menjelaskan, saya akan membagikan kuesioner ya. Dan kuesioner itu akan mengidentifikasi secara singkat saja lah, tidak terlalu banyak begitu ya. Saya serahkan kepada Ibu Moderator, Ibu Kaprodi, Ibu Ageng, monggo. Saya sudah sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti banyak diskusi saja. Baik, terima kasih. Ya. Tadi, jadi kita lanjut ke pembicara yang kedua. Baik. Ibu Ratih. Ya, siap. Di close dulu itu. Oke. Mangga Ibu Kaprodi slide-nya. Aduh, kira malah ikut-ikutan. Kedap. Iya, mangga. Yang punya pertanyaan dicatat dulu ya. Siap. Nanti harus dikurati kita buka. Nanti ada games ya. Ya kuis ya. Siap. Ya. Bu Rati tuh punya hadiah katanya, voucher apa tuh? belanja di Cibaduyut katanya. Voucher. Punya ruko beliau. Baik. Saya persilahkan, berarti silakan. Siap. Hatur nuhun. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kaprodi atas waktunya. Ini luar biasa banget nih, saya bisa muncul nih muka saya di depan mahasiswa Batam nih. Alhamdulillah. Juga saya ucapkan terima kasih ke Kang Adi. Ini partner abadi saya ini. Kita forever and after ya, Kang Adi. Dan tentu saja saya ucapkan selamat malam, selamat menikmati ya. Ini kita anggapnya bukan kuliah lah ya, ini sharing session aja lah ya. Kepada para mahasiswa, welcome ya, welcome to the club. Nah ini kalian nanti kalau udah beres
kuliah ini nih, saya yakin pasti kalian akan menerka-nerka mungkin ya, akan menerka-nerka, akan mencoba mengenali diri kalian ini siapa dan bagaimana cara berkomunikasi dengan sesamanya atau dengan siapapun. Nah, ini saya punya judul, gimana judul saya ini mengenali saya, kamu, kalian, dan kita. Ini suara saya jelas nggak nih, teman-teman? Sangat jelas, sangat jelas. Jelas, Bu. Iya. Jelas, alhamdulillah. Baik, nah ini kenapa saya, sebetulnya ini saya juga agak surprise banget ya, ini presentasi Kang Adi luar biasa banget, dimana kita ini, dalam diri kita ini ada 3 poin kata Sigmund Freud ya Kang Adi, ada id, ego, sampai super ego, dimana kita harus bisa mengendalikan semuanya. Nah ini dia, ketika kita bisa mengendalikan semuanya, it means we already recognize ourselves. Artinya kita sudah mengenal diri kita ini siapa. Seperti yang tadi Kang Adi bilang, bahwa sekarang ini orang bisa bebas merdeka main game terus-terusan, gak mau makan, gak mau belajar, gak mau berinteraksi. Itu artinya dia tidak bisa, dia tidak mengenali diri. Kita bisa simpulkan bahwa dia tidak mengenali ini, aku nih maunya apa, aku nih harusnya bagaimana, giroh sebagai manusia itu seperti apa, Tuhan menciptakan saya sebagai apa. Nah ini ketika kita sudah menyadari bahwa kita adalah makhluk ciptaan Tuhan, kita adalah manusia yang tidak bisa tidak berkomunikasi, ya, dan kita adalah manusia yang harus berinteraksi, pada akhirnya kita akan bisa mengendalikan 3 poin yang tadi udah disampaikan oleh Kang Adi. Oke, di sini ada saya, kamu, kalian, dan kita. Ini pertama, sebelum kita menyebut kamu, first of all we have to know ourselves. Kita harus kenal dulu kita nih siapa, ya. Karena manusia itu nggak bisa nggak berkomunikasi. Bahkan mediated communication yang seperti ini tidak bisa menggantikan 100% komunikasi secara langsung, karena banyak yang hilang dalam mediated communication ini. Kan saya tahu, oh iya di sini ada Kang Adi, ada Ibu Kaprodi, ada teman-teman, tapi saya nggak bisa merasakan atmosfernya. Teman-teman juga nggak bisa merasakan atmosfernya. Makanya sering banget ketika kita mau berkomunikasi itu, pernah kan teman-teman juga ngomong kayak gini, enakan ketemu langsung deh, aku pengen ketemu langsung, pengen ngobrol, dan lain sebagainya. Oke, Ibu Kaprodi, slide selanjutnya. Nah, teman-teman di sini bisa lihat slide saya sederhana banget, tidak seheboh, tidak sekeren tentunya slide-nya Kang Adi ya, di senior banget Kang Adi. Oke, yang pertama kita ingatkan lagi bahwa kita adalah manusia, ya, makhluk sosial. Kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Bahkan bayi yang baru lahir direndengkan, ada 2 bayi yang baru lahir, yang satu dikasih susu, dikasih AC, dikasih selimut, dan lain sebagainya, tapi tidak disentuh, tidak diajak bicara. Dan kemudian bayi yang satu lagi, dia diberikan fasilitas, tapi diajak bicara. Dan riset membuktikan bahwa kemampuan kognitif segala sesuatunya dari 2 bayi itu jauh berbeda. Bahkan bayi yang tidak disentuh dan tidak diajak bicara mengalami depresi. Kebayang nggak sekarang teman-teman sudah pada dewasa, terus udah gitu teman-teman bilang, aku bisa hidup sendiri. Impossible. Bahkan kita tidak mungkin bisa hidup sendiri. Even ketika kita sudah meninggalkan dunia, emang teman-teman bisa gitu ngubur diri sendiri, ngedoain diri sendiri? It's impossible. Oke, itu poin pertama, kita adalah makhluk sosial. Poin kedua, komunikasi merupakan fitrah manusia. Itu sudah fitrahnya kita berkomunikasi. Teman-teman bisa lihat di banyak sekali hadis, banyak sekali potongan surat-surat dari ayat-ayat Al-Quran, di mana manusia memang memiliki fitrah untuk berkomunikasi. Bahkan sekarang kalau misalnya orang-orang bilang kayak gini, apaan sih kok komunikasi doang aja harus sekolah? Ih, harus. Siapa bilang komunikasi itu tidak mudah, tidak semudah yang orang-orang pikirkan. Bahkan sekarang luas banget. Kalau misalnya teman-teman sudah lihat ya, sekarang komunikasi berkembang terus-menerus sampai ada komunikasi kesehatan, komunikasi psikologi tentunya yang sedang kita pelajari sekarang.
dan bahkan ada komunikasi bencana, komunikasi pembangunan dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya ambil contoh kecil aja ya. Komunikasi pembangunan atau komunikasi kesehatan deh yang sekarang lagi rame COVID-19 ya, buka prodi Kang Adi dan mahasiswaku tercinta ini. Bagaimana pemerintah berusaha ingin membuat masyarakat tenang. Dia bilang PSBB, pembatasan skala besar ya, dia bilang. Padahal bahasa ilmiahnya tuh kuarantin, tapi kebayang nggak sih kalau kita dikasih label kuarantin, ya artinya di situ sangat menakutkan dan akan membuat orang-orang tidak merasa nyaman, ya psikologinya pasti kena, dia nggak nyaman, takut keluar dan lain sebagainya, boro-boro keluar pakai masker, sanitizer dan lain sebagainya. Saya yakin kalau misalnya dibilangnya karantina bukan PSBB, orang benar-benar nggak akan keluar. Ketakutan, kita semua psikologinya kena. Makanya memang psikologi komunikasi memang harus kita pelajari sangat mendalam, karena ini ngaruh ke semua. Apalagi di judul seminar ini kan in a workplace, ya, in a workplace. Kalau teman-teman lihat di judul seminarnya, tapi di sini saya ingin teman-teman terbuka bahwa workplace itu jangan bayangkan bahwa workplace itu adalah sebuah kantor di mana teman-teman semuanya akan menjadi pegawai, bukan begitu. Workplace ini bukan hanya kantor, tapi juga ketika teman-teman membuka lapangan pekerjaan, it's your workplace. Ya, jadi jangan sempit bahwa workplace itu hanya kantor saja. Kita harus luas berpikirnya bahwa workplace itu bukan hanya kantor, tapi juga tempat di mana teman-teman membuka lapangan pekerjaan alias menjadi startup, ya, atau entrepreneur. Kemudian poin selanjutnya, komunikasi merupakan interaksi sosial, maka tidak bisa dilepaskan dengan psikologi sosial, tentu saja. Ya, kita nggak bisa lepaskan dari psikologi sosial karena yang kita lihat dalam hal ini adalah interaksi sosial, di mana ada dua interaksi ketika kita melakukan pendekatan psikologi komunikasi, ada interpersonal communication dan komunikasi antarpersonal. Ya, teman-teman pernah bicara sendiri? Ya, kayak misalnya ya, teman-teman mau ada dua orang nih pilihan cowok nih, misalnya kalau saya cowok ya, misalnya saya lagi cari pacar nih ya, cerita sok-sok nyelemin ini Bu Rara, sok-sok nyelemin mahasiswa nih, padahal kita mah udah nggak mungkin ya nyari pacar ya. Misalnya teman-teman ada dua kandidat nih ya, teman-teman bicara sendiri sebelum teman-teman ngomong sama dia kan, dalam hati itu kita ngomong, kalau yang ini ganteng tapi bego misalnya, kalau yang ini udah ganteng pinter, nah milih yang mana, itu kan kita sendiri yang mikir gitu. Kaya lagi ya Teh. Itu langsung nggak mikir lagi, itu langsung pikir lagi. Nggak usah, jadi komunikasi interpersonalnya intrapersonalnya nggak usah diantarpersonalkan kalau kayak gitu ya Kang Adi. Jadi sometimes ketika teman-teman lagi sendiri ya di kendaraan, lagi nyetir, lagi bawa motor, bicara sendiri, aduh ada tukang cimol nih, aku beli nggak ya? Ini di Batam ada cimol nggak nih? Di Batam tahu cimol nggak? Oh iya. Ada cimol, seblak juga ada di Batam, lengkap. Seblak ada, kulinernya. Oke, berarti kalau saya bahas seblak ada, cireng, siap. Berarti kalau saya bahas makanan Sunda nggak ada yang roaming ya. Oke, di situ kita melakukan komunikasi interpersonal. Teman-teman pasti tahu ya komunikasi interpersonal seperti apa. Nah, slide selanjutnya, Bu, mangga. Di sini saya ada beberapa kutipan mengenai psikologi komunikasi. Kurang lebih sudah disampaikan oleh Kang Adi ya. Dari poin yang pertama, kedua, sampai ketiga, kita lihat psychology is the science that attempts to describe, predict, and control mental and behavior events. Kita bisa lihat di sini, ya, ini adalah sebuah keilmuan yang bisa menggambarkan, tentu saja memprediksi, mengendalikan mental dan perilaku kita. Ya, makanya tadi Kang Adi bilang ada id, ego, dan super ego, di mana itu semua bisa mengendalikan dan memprediksi. Sekali lagi memprediksi, ya, bukan pada akhirnya menentukan. Itu hanya memprediksi, sebuah prediksi saja. Makanya tadi Kang Adi bilang ada yang namanya
psikotes ya. Kalau kita mau masuk lapangan pekerjaan itu ada yang namanya psikotes. Itu perusahaan hanya bisa memprediksi dari angka-angka tersebut. Ya, walaupun boleh jadi setelah melakukan psikotes, ketika sudah nyemplung, sudah bekerja, meleset karena perilakunya berubah. Karena manusia itu nggak statis. Manusia itu sangat dinamis sekali, luar biasa dinamisnya. Sekarang aja di Bandung lagi gila banget sepeda, semuanya beli sepeda. Bahkan teman saya bikin animasi, tukang dagang sepeda lagi mandi duit sekarang. Karena everybody buy a bicycle. Ya, kemudian poin yang kedua kita lihat dalam hal ini tadi saya bahas psikologi sosial. Dalam hal ini berusaha memahami, menguraikan keseragaman dalam perasaan, kepercayaan, kemauan, tindakan yang dilibatkan dalam interaksi sosial. Nah, ini saya sedikit sharing sama teman-teman ya. Psikologi itu kaitannya dengan emotional intelligence, tapi nanti di slide selanjutnya ya, di mana ini IQ, EQ, SQ ya, panjang nanti mungkin minggu depan ya Kang Adi kita bakal bahas ini. Karena ini akan sangat mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita bertindak dan lain sebagainya. Ya, dan poin ketiga kita lihat social psychology attempt to understand, explain, predict how thought, feeling, action, individual influence ya by the perceived thought, pikiran tentu saja, feeling, action of others. Makanya tadi di sini saya bilang ada IQ, ada EQ, ada SQ. Ya, saya kasih kasus kecil deh, contoh kecil. Saya bukan mendiskreditkan salah satu profesi ya. Di dokter misalnya, dia mempelajari luar biasa mengenai kesehatan. Ya, tapi kita masih sering menemukan dokter yang merokok. Ya, masih pernah lihat kan teman-teman mungkin dokter tapi masih merokok. Ya, di situ ya itu permainan ego sampai super egonya seperti apa ya. Jadi di mana IQ, EQ dan SQ itu tidak bersinergi. Oke. Kita lihat slide selanjutnya. Dalam hal ini ketika kita ya melakukan mempelajari psikologi komunikasi, ada yang namanya pendekatan-pendekatannya di mana dalam hal ini stimulan-stimulannya. Ya, kita lihat penerimaan stimulan secara indrawi atau sensory reception of stimuli. Psikologi melihat komunikasi diawali dengan penerimaan data oleh indera-indera manusia. Ya, kalau dikaitkan dengan Sigmund Freud tadi itu ada posisinya dalam biological needs. Ya, kita tidak memungkiri bahwa kita butuh angin ketika kepanasan. Kita tidak kita butuh air ya. Kita butuh disentuh ya. Bucin nih bahasa anak zaman sekarang ya Kang Adi. Bucin ya. Bucin ya. Nah itu secara indrawi artinya naluriah. Itu kita nggak bisa hilangkan. Kemudian ada stimulan yang kedua atau internal mediated of stimuli. Stimuli yang mempengaruhi kita kemudian diolah di dalam jiwa. Ya, kalau ini posisinya kita setelah mendapatkan stimulan, pada akhirnya kita melakukan pengolahan. Ya, kalau yang tadi haus ya minum, lapar ya makan, bucin dia nyari pacar, ya dan lain sebagainya. Ibu-ibu cinta, bucin itu kalau saya. Iya. Baiklah. Oke, yang selanjutnya di sini ada prediksi respon atau prediction of response, di mana ya yang tadi it's only predict, hanya memprediksi. Psychology communication menelaah bagaimana pengalaman yang terjadi pada masa lalu dapat mempengaruhi respon yang akan datang. Nah, disinilah timbul pengaruh dari kenangan, pengalaman. Hal ini merupakan jembatan antara masa lalu dan sekarang. Ya, salah satu unsur sejarah respon adalah peneguhan. Nah, dalam hal ini ada 2 poin. Yang pertama adalah traumatic long term traumatic and short term traumatic. Ya, kita ini memiliki trauma. Sadar nggak sadar, pasti semua orang memiliki trauma. Tapi ada yang long term, ada yang short term.
ya. Dan ini akan mempengaruhi action kita. Kayak misalnya kita pernah digigit anjing misalnya, atau dicakar kucing, itu akan mempengaruhi bagaimana ketika kita bertemu dengan anjing dan kucing. Atau enggak, ngomongin cinta-cintaan lagi, kita pernah diputusin tiba-tiba, atau enggak atau ditinggalin tanpa pesan ya. Ditinggalkan tanpa pesan kan itu luar biasa menyakitkan gitu ya. Atau belum apa-apa kita udah dikomentarin sama orang-orang, pada akhirnya ini akan mempengaruhi action kita ke depannya. Prediction ya, karena kita sendiri akan memprediksi, wah kalau kayak gini aku bakal begini, oh kalau ketemu kucing aku bakal dicakar, oh kalau ketemu anjing aku bakal digigit dan lain sebagainya. Nah, poin selanjutnya peneguhan respon atau reinforcement of response. Peneguhan adalah respon lingkungan atau orang lain pada respon organisme yang asli. Peneguhan inilah yang disebut dengan feedback atau umpan balik. Pada akhirnya kita menentukan kan, setelah kita mengalami hal-hal tersebut kita akan menentukan apa, bagaimana ya cara kita bertindak. Oke. Slide nomor 6. Kita lihat di sini ada beberapa bentuk dari komunikasi itu sendiri. Ya, ini nggak semuanya, tapi setidaknya teman-teman bisa mendapatkan gambaran dari bentuk komunikasi yang melibatkan ya psychology communication. Yang pertama face to face interpersonal communication, tentu saja ya ketika kita berkomunikasi face to face ya, sadar tidak sadar ya, sisi psikologi kita akan mempengaruhi ya komunikasi tersebut. Ya, bedanya dengan mediated communication itu ketika kita menggunakan media, sudah itu saja. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Dan yang selanjutnya mass communication, ini sangat membutuhkan yang namanya psikologi communication. Psikologi komunikasi kok psikologi communication ya. Mass communication ini komunikasi massa, sangat membutuhkan yang namanya psikologi komunikasi. Ya, kalau teman-teman perhatikan, teman-teman itu lihat deh channel-channel TV ya, channel-channel TV teman-teman. Teman-teman kan hafal ya, kalau Antv siarannya seperti apa, kalau SCTV itu seperti apa, RCTI seperti apa, Global, Trans, dan seterusnya itu seperti apa. Ya, kenapa kok mereka bisa begitu? Karena mereka menyentuh sisi psikologi pemirsanya yang mana gitu loh. Ya, target audiensnya yang mana gitu loh. Ya. Waktu itu saya pernah sampai mahasiswa saya tiba-tiba nyanyi gini, ku menangis membayangkan whatever itu ya, saya lupa nadanya gimana, dia nyanyi. Terus saya nanya, lagu apaan tuh? Terus dia bilang, ini Bu, lagu sinetron di Indosiar Bu. Soalnya mama saya nontonnya yang begini Bu, tapi saya nggak nonton, saya nontonnya drakor. Nah, drakor itu channelnya yang mana? Tersebut lagi tuh si drakor ya. Nah, sekarang saya akan ya, slide selanjutnya Ibu Kaprodi punten. Nah, ini ada satu teori yang tadi menggambarkan siapa kita itu ya. Siapa saya, kok siapa kita? Siapa saya? Karena kita ini lagi banyakan, jadi saya ngomongnya siapa kita. Di sini ada beberapa poin dari Johari Window. Ini adalah sebuah teori yang sangat-sangat terkenal dalam psychology communication. Kalau misalnya teman-teman ada yang udah tahu, ya it's okay, kita sambil sharing saja. Ya, di sini dia bilang jendela ya, jendela Johari ya kalau bahasa Indonesianya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ada poin I know what I don't know. Kemudian itu quotient ya. Kemudian certainty, I know what I know. Ignorance, I don't know what I don't know. Amnesia, aku nggak tahu apa-apa. Ya. Jadi dalam hal ini, kalau misalnya teman-teman perhatikan, ya, ini merupakan suatu hal menggambarkan bahwa kita ini memiliki 4 sisi, ya. 4 sisi dari diri. Ada awareness-nya, ada knowledge itu di luar kita. Yang pertama itu open self, di mana wilayah terbuka. Seorang saling terbuka ya terhadap diri sendiri maupun orang lain.
Pada wilayah ini orang akan terbuka mengenai sifat, perasaan, kesadaran. Open self. Jadi dia terbuka. Ya, mungkin teman-teman pernah ketemu sama orang yang bicara tuh apa adanya. Baru ketemu, gue mau cerita nih. Gue mau gosip nih. Itu dia tuh gemes gitu kalau nggak bicara gitu. Ya, jadi dia nggak bisa gitu memendam ya. Nahan ya. Tipenya tipe jaga rahasia nggak bisa ya Bu Rati. Jaga rahasia bisa jadi nggak bisa. Kadang bilang gini kan, ini jangan dibilang-bilang ya, ini rahasia katanya kan gitu. Tapi dia bilang sama semua orang. Gini. Ini aku mau cerita nih, tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Tapi ujungnya dia cerita sama semua teman sekelas satu-satu dia ceritain. Dia gak ada yang bicara tentang dia, tapi dia yang menceritakan tentang dirinya sendiri. Nah, posisi ini itu orangnya, kalau teman-teman pernah dengar itu ekstrovert. Ya. Nah, kemudian dalam hal ini, kalau misalnya orang nggak kuat bicara, nggak kuat nggak bicara, ya jadi dia selalu menyampaikan apa yang dia rasakan. Kemudian yang kedua ada blind self, ya, wilayah buta. Ya, blind self lah namanya. Orang dapat memahami sifat, perasaan, pikiran, motivasi, tapi orang tersebut tidak dapat memahami dirinya. Ya, itu yang tadi Kang Adi bilang. Dia pengen tahu urusan orang, dia paling tahu bagaimana orang harus bertindak, ya. Ini tipe-tipe orang-orang ini nih, Kang Adi, kayaknya orang-orang konsultan kali ya. Konsultan kali ya. Jadi dia tahu. Pengacara. Iya, pengacara. Tapi boleh jadi dia tidak memahami dirinya seperti apa. Ya, jadi dia tahu, oh, kamu harusnya gini. Ya, keadaan gini kamu baiknya begini. Tapi dia tidak tahu dia itu harus bagaimana. Kemudian poin selanjutnya ada hidden self. Wilayah tersembunyi dalam keadaan di mana orang memiliki kemampuan menyembunyikan, merahasiakan sebagian hal yang dianggap tidak perlu dipublikasikan kepada orang lain. Nah, ini dia bisa controlling self. Ya, pengen cerita, tapi kayaknya hal ini nggak usah deh, nggak pantas diceritain deh kayaknya. Aku kayaknya mending biarin aja deh gitu ya. Ya. Ada di sini ada dua hal. Yang pertama over disclose, kemudian yang kedua under disclose. Yang over disclose terlalu banyak menceritakan rahasia, kemungkinan hidden self lebih kecil. Tapi yang under disclose sedikit menceritakan rahasia, tapi hanya bagian-bagian tertentu. Ya. Dan poin selanjutnya unknown self. Ya, aku nggak tahu apa-apa, aku nggak tahu mau ngapain, gitu. Ya, aku nggak tahu mau ngapain, aku nggak tahu harus gimana, aku nggak tahu diri aku siapa, gitu ya. Konsep diri tertutup, ya. Tapi kalau dalam hal ini sih orang bilang katanya ini adalah introvert ya, Kang Adi ya. Ya. Jadi tertutup, dia nggak mau cerita. Bahkan boleh jadi nggak tahu apa yang dia inginkan. Ya, di sini posisinya mungkin kalau teman-teman lihat ada explore, exploit, eksperimen, expose, ya, di mana ada orang yang mau tahu dirinya, ya, ada yang saking dia tidak tahu mau ngapain, dia juga nggak tahu dirinya itu bagaimana. Makanya kalau misalnya teman-teman dengarkan tadi Pak Adi bilang ada yang namanya konsep diri. Kita kaitkan dengan konsep diri, mangga slide selanjutnya Ibu. Ya, konsep diri di slide selanjutnya. Jadi intinya konsep diri, ya, dari siapa dan apa dia. Konsep ini merupakan bayangan cermin ditentukan sebagian besar oleh peran dan hubungan dengan orang lain dan apa yang kiranya reaksi orang lain terhadapnya. Ya, ketika kita bertindak, kita akan melihat dong respon orang seperti apa. Kalau respon itu tadi kata Kang Adi, nggak ada lo, nggak rame. Artinya kita bisa mempersepsi diri kita adalah diri yang diinginkan oleh orang. Ya. Tapi begitu kita datang, orang tuh langsung lagi ngobrol rame. Bubar. Orang tuh langsung bubar.
Atau enggak, begitu kita datang orang langsung sepi, artinya kita bisa lihat dong, mereka memiliki respon terhadap diri kita itu seperti apa. Ya, nah di sini mencakup citra. Nah ini dia, citra. Citra ini komunikasi banget. Kalau ngomongin citra ini nggak bisa jauh dari yang namanya PR, jurnalistik. Ya, siapa bilang jurnalistik nggak ngomongin citra? Citraan kan ada. Bahkan citra negara kita tuh runtuh sama kita sendiri. Pernah dengar nggak teman-teman ngomong gini? Dasar warga plus 62. Ya, citra itu kita yang buat, harusnya bikin bagus gitu. Tapi karena yang terpublishnya itu 62 itu chaos ya. Padahal banyak yang lebih chaos dari kita, ya Kang Adi ya? Ya. Kayak kalau di India itu hewan tuh jalan-jalan di jalan raya, naik bajai bisa 20 orang, itu chaos banget. Kereta pasti desak-desakan. Iya, Taj Mahal itu sampai kayak ada kabut, padahal itu polusi udara. Tapi kenapa bisa? Kok citra India nggak sejelek itu gitu loh. Malah kayak ancuran kita punya. Dan itu akan mempengaruhi psikologi kitanya. Secara psikologi kita sebagai warga 62 boleh jadi kemana-mana kita minder bawa image negara. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini citra diri fisik dan psikologis. Citra diri fisik biasanya berkaitan dengan penampilan, citra diri psikologis berdasarkan atas pikiran, perasaan, dan emosi. Makanya tadi kita ngomongin yang namanya emotional quotient. Ya. Nah, ini saya kutip dari dosen saya, Bapak Deddy Mulyana, ya. Poin yang selanjutnya, pandangan individu mengenai siapa diri individu, dan itu bisa diperoleh lewat informasi yang diberikan oleh orang lain pada individu. Misalnya, makanya jangan asal nyebut orang, jangan asal ngasih julukan sama orang, karena itu akan membuat konsep diri dia seperti itu, apalagi orang itu masih kecil. Labeling teori itu masuknya. Labeling teori masuknya. Misalnya, satu kali orang itu dibilang ganteng, tapi jangan berlebihan juga ya, nanti kayak Babang Tampan lagi ya. Satu kali orang itu dibilang, wih ganteng lu, udah dicukur kayak gitu, langsung dia akan mengkonsepsi diri dia sebagai yang ganteng, dan itu akan mempengaruhi dia. Ya, makanya citra itu nyambung banget sama yang namanya konsep diri dan akan membentuk konsep diri kita seperti apa. Nah, aduh, ini lama banget nih ngomong ya, sampai haus nih saya. Kalau kita ketemu bareng bisa sambil ngopi nih. Masalahnya masalahnya saya mau minum, dapur saya di bawah, Bu. Oke, saya rasa segitu aja. Nanti mungkin ada diskusi ya sama teman-teman mahasiswa dan Kang Adi juga Ibu Rara. Siap. Hatur nuhun waktosna. Terima kasih Ibu Rati. Siap. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Sebelum nanti kita tutup dengan kuis, siapa kira-kira yang ingin bertanya? Oh, banyak sekali. Waduh. Saya mau nyapa, di sini ada kolega saya, Ibu Dr. Firda dari Universitas Pakuan. Apakah sudah masuk? Pakuan. Unpak Pakuan. Tadi sih WA saya terus, beliau sangat semangat ingin ikut ini. Karena beliau ahli psikologi keluarga. Mantap. Ada Bu Firda Nianti, nggak tahu nih masuk apa enggak. Sama Mas Camid ini dari Universitas itu di Purwokerto juga. Mantap. Oke, silakan responnya dari mahasiswa. Mangga, mahasiswaku. Yang pertama itu Zahwan. Habis Zahwan nanti Ilovia. Habis Ilovia nanti Florence. Habis Florence nanti Tasya. Habis Tasya Novita. 5 orang itu ya. Oh my god, ini 10 gimana caranya? 5 beres berapa kita? Zahwan, Ilovia, Florence, Tasya, Novita, sama Novita. Nanti baru yang berikutnya kita lihat waktu dulu ya. Oke, Zahwan, silakan. Kameranya dihidupkan biar wajah tampannya itu terlihat oleh Bapak Ibu di sini. Mana ini Zafwan? Oke.
Kevin, silakan. Selamat malam, Oh, Bapak Ibu. selamat Malam. malam, Zafwan. Saya ingin bertanya lebih ke Ibu Rati nih. Oh ya, Karena tadi kan kata Bu Cindo, Ibu salah satu penggiat sosial media juga, dan juga tadi sempat promo YouTube channelnya juga. Jadi begini, Nggak Bu, ikut kuliah dong, pertanyaan saya. nonton YouTube. Nanti saya subscribe ya, Bu ya. Iya, subscribe jangan lupa ya. Jadi begini, Bu, pertanyaannya. Ya. Sebenarnya seberapa besar sih, Bu, faktor teknologi dan sosial media itu mempengaruhi psikologi seseorang? Karena begini nih, Bu, saat ini kan banyak banget nih fenomena anak-anak atau orang-orang yang di sosial media tuh suka show off soal mental illness mereka, soal depresi mereka. Sebenarnya mereka ini tuh bener-bener mental illness, bener-bener depresi, atau cuman sebenarnya krisis identitas saja, Bu. Cuman mencari perhatian dari pihak eksternal karena kurangnya mendapatkan perhatian dari internal. Soalnya yang pernah saya baca nih, Bu, atau saya pernah juga diskus dengan teman saya, bahwasannya orang yang mengalami gangguan mental itu cenderung tertutup, Bu. Tapi kok ini di sosial media banyak banget nih anak-anak sekarang kayak bener-bener show off banget soal depresi dan mental illness mereka. Begitu saja pertanyaannya, Bu Ratih. Terima kasih. Oke, thank you. Oke, ini kita tampung dulu ya. Ya, tampung dulu biar nggak lupa. Gini, Zafwan, thank you banget pertanyaannya. Pertama-tama, ini case yang berbeda. Seberapa besar media sosial mempengaruhi identitas ya, dan mental illness. Ini dua hal yang berbeda. Kalau sosial media mempengaruhi identitas seseorang, itu jelas sangat mempengaruhi. Apalagi kalau kita bicara mengenai citra pencitraan tentang diri. Nah, ini kaitannya sama orang yang menunjukkan mental illness. Kalau misalnya Zafran udah belajar yang namanya fenomenologi, ya, dalam fenomenologi Alfred Schutz itu ada 3 poin. Yang pertama adalah menganalisa motif, kemudian yang kedua tindakan, dan yang ketiga menganalisa pemaknaan. Ya, karena gini, motivasi dia, motif juga ada 2. Yang pertama motif masa lalu dan yang kedua adalah motif masa depan. Sekarang kenapa dia memposting depresi dia? Ya, itu kita mesti gali lagi, apakah dia betul-betul depresi atau yang tadi Zafwan bilang bahwa dia hanya mencari perhatian. Ya, acting. Ngomongin sama citra lagi, boleh jadi ya, apa yang dia tampilkan, dia ingin menjadi seseorang yang istilahnya kalau kata anak zaman sekarang tuh bad boy gitu ya. Karena gini, jangankan zaman dulu, zaman saya SD ya, teman saya bertingkah anak cowok, sekarang dia sudah jadi pendeta ya, terima kasih Tuhan dia sudah tobat ya, dia bandelnya luar biasa. Dia tuh selalu pukul-pukul meja belajar kalau nggak ada guru ya, dan ketika ada guru itu dia malah sengaja dia naik ke atas meja. Itu chaos banget. Terus ya gitu sama guru mungkin emosinya juga lagi nggak stabil, ditabok. Ya, ditampar. Itu belum ada sosial media ya. Dan apa yang terjadi sama dia? Ketika gurunya udah keluar, dia bilang, bangga gue udah ditabok sama guru. Jadi memaknai ditabok itu, boleh jadi orang sakit hati, tapi kok ini malah bangga. Menjadi bad boy gitu. Ya. Nah, ini kalau misalnya bicara mental illness, boleh jadi sama halnya dengan yang terjadi sama teman saya. Jadi dia mempersepsi bahwa ketika dia menyampaikan citra diri dia yang mental illness, dia yang lagi depresi, itu akan menjadi sesuatu yang keren gitu untuk dia. Ya, ini case-nya boleh jadi sama. Walaupun ini harus kita studi lanjut lagi ya, Kang Adi ya. Harus gali lagi nih informasi dari orang yang melakukan hal tersebut. Kita bisa gali motivasi dia apa. Ya, motif masa lalunya apa? Misalnya dia dulu waktu dari dulunya dia selalu dikatain sama teman-temannya, lu mah cupu, lu culun, nggak gaul, nggak keren, nggak hype kalau kata anak zaman sekarang. Akhirnya dia bagaimana caranya untuk dipersepsi citra diri dia itu jadi sesuatu yang keren. Boleh jadi menurut dia itu keren begitu. Makanya dia pamerkan. Ya, karena yakin saya dan sudah terbukti dari beberapa jurnal, orang yang memposting apapun ya di sosial media, artinya dia sudah merasa bebas merdeka orang untuk mengkonsumsi apa yang dia posting.
dia sudah merasa aman dengan hal tersebut. Ya, boleh jadi mental illness yang dia tampilkan, misalnya dia ngancurin barang misalnya, terus di shoot, wah ngancurin barang destruktif yang tadi Kang Adi bilang destruktif ya, berantakin, hancurin, Thanos pokoknya, aku ngamuk gitu ya kata dia. Nah, sekarang kalau orang yang benar-benar begitu ya, bisa dua case, boleh jadi dia memang ingin dianggap hype, yang kedua dia memang exhibitionist. Jadi dalam psikologi itu ada yang namanya exhibitionist ya, walaupun selalu dikaitkan, kalau exhibitionist itu selalu dikaitkan, kalau sama dokter-dokter itu selalu dikaitkan dengan perilaku seksual. Kurang lebih kayak gitu, Zafwan. Mudah-mudahan ngebantu. Ini bisa banget buat jadi skripsi nih. Ayo, Zafwan. Semester 2 nih, Bu. Dikip dulu, Bu. Dikip baru dulu semester aja. 2 ini. Iya, karena ini bisa digali banget. Dan ini penelitian yang kalau saya bilang kekinian ya. Karena saya juga suka protes sama mahasiswa saya yang penelitian, misalnya ngasih judul penelitian pengaruh komunikasi, faktor-faktor, aduh, bosen banget saya bacanya. Ini nih case-case kayak gini kita bisa gali, Zafwan. Oke. Sudah terjawab ya, Zafwan ya? Oke, Bu, thank you, Bu Rati. Iya, jangan lupa subscribe ya. Subscribe. Nanti collab ya, Bu ya. Oke, berikutnya saya kasih kesempatan untuk Ilovia. Ilovia, oke. Ilovia, halo Ilovia. Baik, Bu. Halo, selamat malam, Bapak dan Ibu. Selamat malam. Malam, Ilovia. Ya, saya Ilovia mau bertanya, bagaimana cara menghadapi orang yang sifatnya itu suka berubah-ubah? Jadi ini saya temui di tempat kerja. Jadi swing banget, Bu, sifatnya. Jadi saya susah mengadaptasi ketika saya berhadapan dengan orang tersebut. Jadi dalam satu hari itu, kalau baik ya baik banget, kayak malaikat. Terus kalau jahat, emosi banget, kayak orang marah-marah nggak jelas gitu. Jadi kalau saya bertemu orang tersebut, saya bingung harus seperti apa, Bu. Saya jadi kayak tadi Ibu bilang, labeling teori ya kalau nggak salah. Iya, labeling. Nah, jadi saya melabelkan orang itu, ini orang nggak jelas nih, ini orang nggak jelas. Orang nggak jelas. Jadi saya nggak tahu, Bu, saya harus seperti apa ketika berhadapan dengan orang seperti itu. Terima kasih. Iya, sama-sama, Ilovia. Terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya apa yang kamu lakukan itu sudah benar. Ya, kamu sudah benar karena boleh jadi kamu dalam Johari Window kamu sudah mengetahui apa yang dia apa yang dia rasakan, apa yang dia mau. Makanya tadi kamu bilang, aduh saya agak sulit beradaptasi dengan dia. Karena gini, manusia itu dinamis tadi saya bilang. Ya, dinamis banget, nggak bisa kita bilang bahwa orang itu sudah kita tentukan dia begitu selamanya. Makanya sering banget kasus-kasus yang yang ada di, kalau teman-teman lihat acara 86 apalah ya yang kayak gitu-gitu, dia misalnya melakukan hal yang jahat banget, tapi sebetulnya ternyata dalam kesehariannya dia baik-baik aja, dia nggak gimana, dia nggak pernah kelihatan ada indikasi melakukan hal-hal yang buruk kayak gitu. Karena memang pada dasarnya manusia itu dinamis, dan yang kamu lakukan, yang kamu lakukan itu sudah sangat benar. Satu-satunya cara adalah kita memang harus beradaptasi. Jangankan di dunia kerja ya, mungkin nanti bukan di dunia kerja gitu ya, di kehidupan keseharian kamu, mungkin kamu juga akan mengalami yang namanya ketika berumah tangga ya, kok dulu waktu pacaran kayak gini, kok pas nikah berubah. Nah, itu juga mungkin suami kamu juga pikir kayak gitu. Oh, dulu Ilovia waktu pas pacaran gini, kok pas udah nikah beda dan lain sebagainya. Karena memang manusia itu dinamis, dan apa yang kamu lakukan itu sudah benar. Satu-satunya cara adalah kita beradaptasi. Boleh jadi kamu dalam Johari Window kamu sudah tahu dia itu orangnya seperti apa, dan pada akhirnya kamu bisa mengatasi dan bisa mengendalikan diri untuk berhadapan dengan individu yang demikian. Kurang lebih kayak gitu, Ilovia. Baik, Bu. Terima kasih. Mungkin Pak Adi bisa menambahkan Adi, tuh barangkali mau nambahin pengalaman pribadi ya, Pak. mungkin. Itu, Pak. Oke. Ya, kalau saya nggak ada yang nanya enak, jadinya saya menyimak saja begitu ya.
Baik, berbagi pengalaman saja. Mungkin yang pertama sama yang kedua. Kalau yang pertama bagi saya, media ini memang dikemas ya. Jadi kalau kita belajar tentang konstruksi media atau media kritis, itu setiap apa yang ditampilkan oleh media itu sebetulnya hakikatnya adalah teorinya agenda setting ya kan? Ya. Itu nggak berarti kalau dalam komunikasi massa itu. Jadi apa yang kita lihat, yang kita tontonkan itu adalah hasil settingan baik media itu menonjolkan ya atau menutup dan sebagainya ya tergantung keinginan media. Bahkan semua sinetron, semua film, drakor itu semua memainkan emosi gitu. Kalau tidak emosi tadi cinta banget, kecewa banget, kejam banget ya udahlah ya mulai yang termehek-mehek sampai yang ngesot-ngesot memohon cinta kan dibikin seperti itu gitu. Nah, sekarang balik lagi ke internalisasi kita. Kalau bagi saya, betul Ibu Dr. Rati bilang adaptasi adalah salah satu strategi kita untuk safety players disebutnya. Ya, untuk cari aman, kita tidak mau berkonflik. Ya. Nanti di pertemuan minggu depan saya akan buka tentang itu. Kenapa sih orang berkonflik? Kenapa orang bisa berdamai di dalam manajemen sumber daya manusia itu perlu itu ya. Ilona ya, Ilova ya. Nah, Ilovia ya. Iya, Love Pak. ya. Oke, Nah, sudah. Terima kasih. Sekarang Pak. kalau yang Ilovia belum ya, sebentar. Yang Ilovia itu kalau kita menghadapi teman-teman yang seperti itu, maka tadi betul kata Bu Rati, kita adaptasinya memposisikan diri saja. Ya, karena terus terang nih di dalam diri kita itu sahabat dekat itu tidak akan lebih dari jari kita begitu. Ya, sahabat yang paling dekat itu tidak akan lebih dari jari kita. Intinya kita akan bisa memilah teman yang terbaik begitu kan. Nah, ketika mungkin kita menilai ada salah satu yang mungkin tidak terbaik, mungkin kita akan seperlunya. Adaptasi itu kayak begitu. Tidak seperlunya, kita juga tidak konfrontasi gitu ya. Nah, seperti itu tipsnya ya. Jadi istilahnya kita juga tidak terbawa, tapi kita pun tidak menimbulkan sebuah masalah. Begitu. Lanjut, silakan. Ini tentang konstruksi nih ya, Kang Adi. Mungkin nanti minggu depan kita bahas nih konstruksi nih, rame nih. Menarik ini ya. Iya, seru banget. Silakan yang lainnya, Ibu Kaprodi. Siapa Florence. lagi? Baik, selamat Florence. Oke, malam. Selamat malam. Florence. Malam. Ya. Silakan. Kayaknya suaranya bermasalah deh. Mikrofon ya? Mikrofonnya mute, Bu, gambarnya. Oh, ya. Oke, Bu, udah. Oh iya, oke. Iya, pertanyaan saya ada 2 nih, Bapak, Ibu. Mungkin boleh dijawab gitu ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kan di masyarakat kita ini ada beredar pandangan misalnya seorang perempuan yang memiliki tato atau tindik di hidung atau bagaimana atau laki-laki yang memiliki tindik di telinga itu kan ada seperti pandangan yang buruk begitu. Itu pandangan dari psikologinya seperti apa ya, Bu? Itu pertanyaan yang pertama. Yang pertanyaan kedua, jadi ada beberapa orang yang dalam pandangannya ini ketika mereka memiliki masalah, mereka itu berpikir mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan sampai mereka berpikir bahwa menyakiti diri sendiri itu tempat di mana mereka mengalihkan perhatian mereka daripada masalah itu kepada mungkin sakit yang mereka rasakan supaya mereka lebih tidak memikirkan masalah itu gitu. Mungkin sama seperti orang-orang yang menggunakan narkoba sebagai solusi ketika memiliki masalah. Nah, itu pandangan dari psikologi komunikasinya bagaimana ya Bapak atau Ibu? Oke. Dijawab. Terima kasih. Ya. Bu Rati dulu atau saya dulu? Enggak, Kang Adi dulu. Oke, kayaknya udah gemes nih pengen jawab ya. nih Kang Adi. Ya. Oke, saya dulu, betul. Jadi begini, itu realitas sosial yang kita tidak bisa hindari ya. Termasuk teman-teman kita yang pakai tato, pakai tindik gitu ya. Jadi kalau Bapak balik lagi ke konsep dirinya. Nah, konsep diri orang-orang yang menggunakan itu pasti dia punya life word-nya ya, dia punya
dunia kehidupannya sendiri begitu. Karena kalau kita kaitkan dengan dunia yang umumnya, kan tidak mungkin kita seorang pilot, seorang guru pengajar ataupun karyawan bank gitu ya. Itu pakai tato sama pakai tindik, bayangkan aja kalau di kasir bank. Ya, pakai tato, pakai tindik itu udah pada keluar semua. Nah, sehingga konsep diri itu akan ditempatkan dengan manajemen dirinya. Mungkin kalau orang-orang yang memiliki simbol-simbol tadi ya, dia konsep dirinya menggunakan tato ataupun tindik ataupun jaket kulit sebagainya, pasti dia harus menempatkan diri di kehidupan yang memang harus seperti itu. Mungkin dia seniman begitu ya, yang Bapak tahu ya, seniman ataupun mungkin dia seorang komunitas pekerja-pekerja seni dan sebagainya begitu. Jadi tidak ada masalah sebetulnya, asal kita mampu menempatkan dirinya. Ya, jadi balik lagi tadi kalau bahasa interaksi simboliknya adalah looking glass to self kan gitu kan? To self. Jadi kita harus melihat diri kita ini ditempatkan di mana. Kita pun kan kalau dapat undangan pernikahan, dapat undangan ulang tahun, kan berbeda kostum yang kita pakai. Betul nggak? Nah, sehingga kita pun dalam sebuah interaksi kehidupan seperti itu. Mungkin ada istilahnya teman kita yang pakai tindik sama tato tadi, itu ketika masuk dalam komunitas yang mungkin bukan kehidupannya, pasti akan rejected, pasti ada resisten. Nah, itu harus resiko seperti itu. Jadi harus mampu konsep diri, manajemen dirinya yang bagus ya. Oke. Yang kedua tadi pelarian atas kekecewaan gitu ya, atas frustasi, atas dirinya karena terlalu disakiti ya. Kebetulan saya riset hampir 6 tahun nih Bu Dr. Rati tentang narkoba gitu ya. Jadi kalau mau nanti monggo dari Batam kalau sudah aman kapanpun nanti field tripnya adalah ke tempat rehabilitasi narkoba tapi yang non medis. Saya punya 4 tempat gitu ya. Karena selama ini kalau sama medis, mohon maaf, itu kan diturunkan dosisnya saja. Ya, sampai istilahnya karena ngobat. Kalau ini enggak, itu oleh non medis, baik oleh herbal maupun spiritual. Unik lah. Orang ada yang digodok dalam air rebusan gitu ya, ada yang direndam dalam sungai, pokoknya menarik. Nah, sebetulnya dari hasil riset saya, teman-teman kita yang terjebak penyalahgunaan narkoba begitu ya, menyakiti dirinya, frustasi, itu sebetulnya pelariannya kepada hal yang negatif seperti itu. Itu rata-rata karena mereka itu salah memilih teman dekat. Ya, karena kebanyakan kalau saya wawancara, mereka itu betul masalahnya pribadi dulu, tetapi dipengaruhi oleh teman. Nah, makanya kita hati-hati. Tadi saya bilang memilih teman yang terbaik, itu kita berani nolak kepada teman yang kira-kira tidak passionnya kita. Ya, kayaknya dia bukan untuk masa depan saya. Kita berani untuk tidak berteman. Karena biasanya itu teman dulu, ya. Ada yang tidak ada masalah juga, tapi orang terjebak narkoba. Gara-gara apa? Ingin nyoba-nyoba. Dan eksistensi dia ingin dianggap hebat sama temannya. Lalu kayak saya nih, mohon maaf Bu Rati, saya termasuk dulu istilahnya korban bulian teman kos saya waktu saya S1. Kenapa? Karena dari 22 teman kos-kosan, 16 itu perokok. Dan anaknya bukan perokok. Ya ini contoh. Saya bukan perokok. Waktu itu saya tetap dibilang apa? Kamu banci, kamu nggak ngerokok, kamu ngapain pakai rok dan sebagainya. Tapi saya mampu menahan diri karena konsep diri saya merokok itu tidak bermanfaat. Akhirnya kalau reunian, mohon maaf ya, teman-teman yang merokok sekarang lebih boros daripada saya. Ya, boros apanya? Boros nah itu. Makanya ya salah satunya adalah jaga kesehatan begitu ya. Nah, jadi Bapak mampu menolak lingkungan semuanya perokok, ya, termasuk kakak saya semua perokok. Lingkungan perokok, tapi karena saya lebih cenderung tadi konsep kognisinya lebih kuat, saya berpikir kayaknya nggak ada manfaatnya nih, sehingga mampu menolak. Termasuk yang narkoba ya, Clarence. Jadi yang narkoba itu memang dia frustasi, tapi dia pemicunya biasanya teman dekat, ingin coba-coba dan pelarian yang tidak baik begitu ya. Oke, begitu mungkin Bu Rati silakan. Ya, ini ngomong-ngomong teman dekat, bahasa komunikasinya adalah significant others.
Ya, jadi significant others itu akan mempengaruhi konsep diri kita, itu betul sekali. Sekarang teman-teman pernah nonton film Lion King? Ya, bagaimana seorang singa, Simba, dia jadi Hakuna Matata, yang harusnya dia ganas, makan daging, jadi humanis. Sekarang dia jadi makan apa? Ulet, ya, daun, buah-buahan. Bagaimana bisa gitu? Tapi betul dalam ilmu komunikasi, apalagi kita lagi bahas psikologi komunikasi, yang namanya significant others akan membentuk konsep diri kita seperti apa. Ya, teman dekat kita akan membentuk kita seperti apa. Makanya di sini pintar-pintarlah cari teman, pintar-pintarlah cari jodoh, karena itu akan membentuk diri kita seperti apa. Ya, kalau nggak kuat-kuat banget, misalnya gitu ya. Kalau nggak kuat-kuat banget, kamu bakal terjerumus. Bukan terjerumus, terpengaruh lah. Kayaknya kalau terjerumus tuh jelek semua kayaknya. Kalau nggak kuat-kuat banget, kita akan menjadi apa yang dibentuk oleh significant others kita. Ya, kayak tadi Pak Dokter Adi, Kang Dokter ini kan dia punya self concept yang saya tidak merokok. Saya bukan perokok. Dan itu memang harus kita sugesti. Jadi kalau kita sudah punya konsep diri, kita harus mensugesti kita sendiri. Saya bukan yang begini, saya bukan yang begini. Kalau kata orang-orang ini agamis itu godaan ya, Kang Adi ya. Selama kita hidup nih godaannya tuh ampun-ampunan ya, banyak. Apalagi ketika kita melakukan penelitian-penelitian komunikasi ya. Ya, ketika saya meneliti bagaimana orang yang sering minum ya, dia itu kalau kesel dikit minum, jengkel dikit minum, oplosan. Ya? Iya, oplosan ya. Langsung nih dangdutnya keluar nih. Ya. Jadi ketika saya lihat ternyata memang orang tuanya begitu. Ya. Tapi ketika saya ngobrol sama ini ada contoh parenting. Ya, kaitannya sama parenting. Dia hidup di keluarga yang galak lah ya. Bapaknya main tabok, ibunya main tendang, dan lain sebagainya. Tapi dia ingin mengkonsepsi diri dia sebagai saya bukan orang tua yang demikian. Pada akhirnya, dia membuat konsep diri. Jadi kita bisa menciptakan konsep diri. Dia membuat konsep diri bahwa saya adalah orang tua yang penyayang. Jadi pas saya ngobrol sama dia, boro-boro nabok, boro-boro nendang, mau ngebentak aja, dia mikir 1000 kali. Iya. Artinya konsep diri bisa kita bentuk. Nah, kemudian yang tadi mengenai resistensi orang yang bertato, bertitik dan lain sebagainya. Iya, dia punya dunia dia sendiri yang dia bentuk, konsep diri yang dia bentuk bahwa saya adalah orang yang begini. Ya. Ya, saya nggak bisa tiba-tiba menjudge bahwa lingkungan dia. Kita harus lihat dulu dia seperti apa. Ya. Dia harus lihat dulu, karena saya punya teman juga yang keluarganya santri banget lah Kang Adi, wah soleh, ngajinya bagus, tadarusnya jalan, ya. Tapi ketika dia keluar dari lingkungan itu, jadi 180 derajat berubah, sering berubah. Pokoknya saya nggak mau begitu. Ketika saya tanya, soalnya kalau santri dianggapnya culun. Nah, ngomongin eksistensi diri nih minggu depan, kita obrolin nih eksistensi diri sebagai salah satu tingkatan kebutuhan manusia gitu. Nah, kaitannya sama apa? Sama culture juga. Wah, ini kemana-mana nih. Nantilah minggu depan kita bahas. Ini udah masih ada yang ngacung nih 3 orang lagi. Iya, sudah meluas. Ya, oke. Gitu ya, Clarence, semangat. Ya, baik Pak. Baik, ya. terima kasih. Ya. Harus berani memilih teman terbaik gitu aja. Dan berani menolak kita. Karena masih banyak yang sayang sama kita sebetulnya. Betul. Yang terbaik. Setuju. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Lanjut, Ibu. Nambah banyak yang nanya. Kalau webinar nih gini nih, kita nggak bisa permisi saya mau ke toilet gitu ya, nggak bisa ya. Waduh, ini nambah terus ini. Aduh, nambah ini 5 kenapa orang ya? lagi. Oke, selanjutnya ya. Lanjut. Yang 5 baru masuk. Ini kita batasi dulu ya. Nanti kalau ada waktunya bisa dijawab. Kalau nggak minggu depan dijawab.
Depan, ya. Ya. Depan dikasih Jadi minggu kesempatan. depan kalau bahasa YouTube itu sesi Q&A ya. Iya. Bareng. Ya, Q&A. Oke, silakan Tasya. Oh ya Tasya. Tasya, oke. Terima kasih atas waktunya Bu Cindo. Pertama-tama salam kenal dulu nih Pak Adi, Miss Rati. Oke, Halo. Tasya. Ya, Tasya ini jurnalis loh Bapak Ibu. Woi, Oh, mantap. siap. amin. Siap, Tasya. Nah, Iya, Nanti kita jadi diliput ini ya. Kita diliput terus Iya. nanti Masuk beritakan. suara Kepri. Yes, mantap. Sip. Oke, sip. baik. Jadi perkenalkan saya Tasya Zakia dari jurusan Ilmu Komunikasi, masih semester 2. Ya. Jadi begini nih Pak Bu, sebelumnya saya ingin berterima kasih karena saya sangat menyukai presentasi dari Bapak dan Ibu begitu. Langsung fans. Strike to the point. Alhamdulillah. Nah, jadi saya ada 2 pertanyaan dan satu untuk Bapak, satu lagi untuk Miss Ratinya begitu. Jadi yang pertama saya langsung ke Pak Adi duluan. Jadi untuk Pak Adi begini Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa Bapak adalah lebih menguasai ilmu manajemen ya Pak ya, manajemen diri begitu. Nah, jadi setiap tahunnya itu saya mengamati sampai tahun ini bahkan teman saya itu masih banyak yang mengeluh tentang pemilihan jurusan. Nah, itu dia. Itu yang bikin kita bisa jadi insecure gitu bahkan. Jadi karena gengsi, karena pengennya tuh universitas yang bagus, asalkan masuk universitas deh, jurusannya nggak masalah apapun itu. Gitu. Tapi setelah udah masuk, ternyata apa yang dibayangkan nggak sesuai dengan realita. Nah, baru disitulah terjadi konflik. Tapi alhamdulillah Tasya meskipun di Batam dapat jurusan yang Tasya ingin. Tasya tahu passion Tasya begitu, alhamdulillahnya begitu Pak. Nah, jadi teman-teman pada cerita, saya nggak nyaman nih sama pemilihan jurusan saya, ternyata begini, nah begitu Pak. Jadi kan itu termasuk ide ya Pak ya? Ide atau super ego yang menguasai? Ya, ide betul. Hasrat keinginan, betul. Ya. Nah, jadi bagaimana sih Pak agar kehidupan kita itu lebih super egonya yang menguasai? Jadi kayak kita tahu kebutuhan kita apa, keperluan kita apa, passion kita apa, jadi kita harus kemana begitu. Jadi nggak usah mikirin gengsi atau yang lain sebagainya begitu. Lanjut pertanyaan yang kedua untuk Miss Rati. Jadi Miss Rati, Tasya sangat apresiasi channel YouTube Miss. Thank you. Sangat bantu kalau Bu Cindo ada ngasih tugas, Tasya langsung ke YouTube Miss, begitu. Alhamdulillah. Iya, Tasya. Jadi Tasya lihat Miss kok produktif banget sih gitu. Kok bisa sih seusia Miss produktifnya tuh ngalahin kami begitu. Iya gitu. Jadi gimana sih Miss? Misalnya Tasya ada tujuan. Tasya nih tahu nih, Tasya pengennya lanjut S2 nih, pengennya ambil LPDP nih gitu. Tapi kok dalam keseharian tuh produktivitasnya tuh kurang begitu. Dalam menjalankan kehidupan tuh kayak maunya yang tinggi, tapi yang kita lakuin sekarang tuh nggak ada gitu. Jadi gimana sih Miss cara agar kita tuh lebih semangat produktif begitu dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tujuan kita begitu. Terima kasih Bapak dan Miss. Iya, sama-sama. Oh ini lanjut. Adi duluan. Lanjut ya, saya dulu ya. Iya, mangga. Karena kalau Bu Rati duluan nanti saya habis nanti jawabannya. Aduh, enggak juga. Tapi ngomong-ngomong ini mahasiswa semua, itu ketika kita presentasi menyimak tidak, jangan-jangan khawatir, apalagi ketika Bapak presentasi malahan nonton YouTube-nya Miss Rati ini. Hah? Malahan nggak konsen. Menyimak. Awas ya kalau nggak menyimak, ini kan nanti ada kuis nih, ujian nih. Baik. Begini, kalau saya lebih cenderung ya, saya lebih cenderung akan memberikan contoh kepada diri saya sendiri ya. Dulu S1 saya itu ilmu pemerintahan.
Karena dulu orang tua saya itu berpikirnya praktis. Udahlah jadi pegawai negeri, kamu jadi camat gitu. Jadi pengennya orang tua saya jadi camat, bayangkan tuh. Saya pun nggak paham. Ya, camat ya, Pak Camat. Waktu itu ya udahlah, saya masuk ke ilmu pemerintahan. Padahal passion saya nggak ke situ. Saya pengen terus terang ke pertanian ya. Saya ingin jadi insinyur lah, kayak si dulu anak sekolahan kayak gitulah. Udah jadi insinyur gitu, insinyur pertanian. Karena di lingkungan saya memang dulu masih desa ya pertanian. Mau tidak mau akhirnya saya masuk ke ilmu pemerintahan. Semester 1, 2 masih galau, sama. Saya tidak merasakan saya menyatu dengan kuliah gitu. Ya. Tetapi ada dua pilihan. Kalau memang masih ada kesempatan untuk optional kita studi lain ya, kita memilih studi lain masih boleh berusaha. Ya, ikhtiar namanya. Kalau masih ada kesempatan kita, oh ini jurusan saya bukan passion saya nih, saya nggak in banget di sini. Jadi kita nanti boleh melakukan tes ulang untuk masuk jurusan yang kita inginkan, itu boleh. Atau kalau sudah mentok, kayak saya udah mentok nih, karena udah doktrin orang tua, ya, bapak saya militer, jadi saya nggak bisa bilang tidak gitu ya. Jadi saya harus siap gerak kemana. Ya Pak, saya jadi camat, ya, kamu pokoknya ke situ, ya. Gitu. Udah dinikmati. Semester 3 mulai 4, nah semester 5 mungkin seiring kedewasaan berpikir, udahlah karena doanya orang tua kayaknya lebih mujarab nih, udahlah saya nikmati ya, saya nikmati, ya akhirnya S2-nya saya punya kesempatan, saya nggak ke ilmu pemerintahan lagi, saya ngambil passion saya ke komunikasi gitu. Nah, tidak cukup di situ, saya bilang saya ingin jadi insinyur pertanian, kan tadi janji ya. Akhirnya S3 saya nggak ngikuti Bu Rati di mana, di Unpad sama double degree di luar negeri. Saya ke IPB aja, karena IPB itu cita-cita S1 saya. Jadi tidak ada istilah apa, cita-cita itu tidak tercapai selama kita bisa bekerja keras. Akhirnya saya bilang gini, udah S3 saya komunikasi pembangunan pertanian. Mantap. Saya ingin menembus bahwa saya menjadi seorang insinyur pertanian. Jadi kesempatan itu masih ada jika kita terus berusaha. Begitu ya. Termasuk betul tadi. Jadi super ego kita itu memang harus diperkuat oleh betul kata Bu Rati tadi ya, significant others kita itu harus yang bagus. Kalau bahasa sosiologi adalah peer group ya. Peer group itu teman dekat, grup dekat itu kita harus memilih yang mensupport terhadap masa depan kita, bukan hanya happy-happyan ya Bu Rati, benar nggak? Ya, setuju. Nah, jadi ada kelompok yang happy-happyan kayak Bu Rati kan risetnya dulu ibu-ibu arisan cetar ya, gitu kan saya tahu, yang high class gitu ya, itu arisannya sebulan bisa 20 juta, 50 juta. Tapi kita pun punya peer group yang untuk studi kita, untuk masa depan. Jadi nggak masalah untuk refreshing ini, untuk ini seperti itu. Tetapi tadi balik lagi, kita tidak boleh cepat terpengaruh, tapi kita harus memanage diri kita, berusaha. Bagi saya masa depan itu ya dengan ikhtiar tadi, ikhtiar, berdoa ya, support kepada keluarga dan teman-teman terdekat. Mungkin saya begitu aja. Silakan Bu Rati. Ya, aduh, thank you banget nih Tasya nih pertanyaannya. Thank you juga udah support ya. Karena gini Tasya, kalau misalnya Tasya bertanya, bagaimana sih misalnya udah mak-mak istilahnya lah ya, udahlah mak-mak uruslah rumahmu lah, uruslah anakmu lah ya, dan lain sebagainya. Pertama, kalau misalnya Tasya tanya motivasinya apa lah ya, kok bisa sih ngapain sih gitu ya, ngapain sih, gunanya apa sih, kan udah juga ngajar di kampus, ngapain sih YouTube-YouTubean. Karena saya di sini niatnya ingin memberikan pandangan ya. Saya ingin berbagi, sharing lebih luas lagi. Saya ingin bisa menjadi individu yang memiliki manfaat bagi banyak orang. Karena saya memiliki keyakinan bahwa individu yang hebat itu adalah individu yang bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Walaupun saya masih sangat jauh lah dari itu. Tapi di sini saya berusaha untuk membuka mata orang bahwa ayolah kita belajar komunikasi. Ini adalah salah satu kegiatan kita
keseharian kita. Selama kita hidup, kita nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Maka dari itu saya pengen berbagi sama orang-orang bahwa ini loh yang kita lakukan ini ada ilmunya loh, yang kita lakukan ini ada loh caranya loh, gimana gitu ya. Makanya di di YouTube saya juga ngebahas yang namanya konstruksi realitas sosial ya, di mana orang menganggap yang cantik itu harus putih ya, yang cantik itu harus langsing ya, yang ganteng itu harus gimana. Bahkan persepsi cantik aja berubah-ubah. Dulu kita bilang yang cantik kayak orang bule, sekarang kayak Korea. Robah lagi terus. Karena tadi Kang Adi bilang juga, media itu mengkonstruksi, punya agenda apa, gimana, membentuk individu. Nah, apalagi nih Tasya di dunia jurnalis ya, apa yang disampaikan pemerintah itu mereka ingin membentuk masyarakat kita supaya tidak panik dan lain sebagainya. Kalau misalnya berbagi mengenai kenapa kok saya masuk ke komunikasi, kok dulunya sastra, kok jadi komunikasi, ini gimana, kok nyasar gitu ya. Karena dulu ketika saya di sastra Inggris, kebetulan sastra Inggris itu kalau saya mau sharing sama teman-teman di sini, itu adalah pilihan ketiga SMPTN saya. Saya itu pengen banget bekerja di kilang minyak, di tengah laut, teknik pertambangan. Gara-gara nonton Armageddon, Bu. Oh. Ya. Enggak banget ya itu ya motivasinya. Nah, ketika saya masuk, ternyata saya masuknya sastra Inggris. Bingung saya di situ. Tapi ketika di sastra Inggris, saya ada satu mata kuliah ya, di mana dia mengajarkan yang namanya critical discourse analysis. Iya. Ya, dia mengajarkan critical discourse analysis. Di situ saya jatuh cinta. Ya, jatuh cinta sama media, jatuh cinta bagaimana media mengkonstruksi, membentuk yang pada akhirnya mendrive orang mau melakukan apapun supaya sama konstruksinya seperti apa yang ditampilkan media. Dulu skripsi saya judulnya Critical Discourse Analysis Towards Women Through Cosmopolitan Female Online Magazine. Ya, dulu saya apesnya di UPI itu harus bahasa Inggris, Kang Adi, skripsi itu, Bu. Bu Cindo harus bahasa Inggris. Jadi di situ, tapi di situ saya bersyukur ya. Nah ini dia, ada yang harus kita tanam pada self concept diri kita. Kita harus bisa merubah insecure menjadi bersyukur. Jadi misalnya, kalau saya bilang tidak ada yang salah, ketika kita masuk ke jurusan apapun itu tidak ada yang salah. Saya punya keyakinan begitu. Karena kalau kita bisa merubah insecure itu menjadi bersyukur, pada akhirnya yang saya alami, ya ini saya sharing karena saya sudah mengalaminya. Saya menemukan passion saya di situ dan akhirnya saya mengambil S2 mengenai komunikasi. Dan komunikasi tidak sesederhana yang orang bilang, lu tinggal ngomong selesai, enggak. Ternyata komunikasi itu sesuatu yang sulit. Karena ketika kita mempelajari manusia, manusia itu sama-sama makhluk hidup kayak hewan, punya otak, punya hati, punya. Hewan punya hati nggak? Punya organ hati. Organ otak ada, tapi kita ini manusia itu punya girohnya berbeda, tidak sama seperti mereka. Yang pada akhirnya ya komunikasi hewan ya begitu, insting mainnya, naluriah mainnya. Yang tadi Kang Adi bilang itu ya, itu makanya di buku Sigmund Freud itu dia bilang adalah insting, human instinct. Manusia punya insting, iya. Tapi bagaimana kita mengendalikan insting tersebut, ya itulah yang pada akhirnya membedakan kita dengan yang lain. Jadi intinya, Ra, kita mesti punya semangat itulah. Kalau mau berbagi, yang saya alami sekarang adalah beradaptasi dengan situasi, beradaptasi dengan bagaimana caranya supaya saya bisa ngobrol, ngasih pandangan sama orang banyak ya pakai media. Kurang lebih kayak gitu. Thank you, Ra, pertanyaannya. Thank you banget. Okay. Ini terima kasih banyak, Bu, Pak. Iya, sama-sama. Ini yang terakhir kali ya. Iya, siap. Karena di sini ada sisi lagi ya. Jadi harap antri. Oke, Novita, Octavia, silahkan. Baik, selamat malam Bu Cindo, Pak Adi, Bu Rati. Terima kasih. Sini saya mau bertanya untuk Bu Rati. Tadi kan Ibu menjelaskan tentang teori Johari Window ya. Ya. Teori Johari Window
Kan itu tadi ada cerita tentang itu siapa kita. Kita itu orang yang open self kah, hidden self kah, atau ini. Dan apakah seseorang itu bisa memiliki semuanya gitu. Kadang kan ada orang yang sebenarnya dia gampang untuk berbicara sama orang lain. Kadang ada masa juga dia lebih baik nggak usah bercerita, nggak perlu diceritakan gitu. Apakah memang seseorang itu bisa memiliki ketiganya, yang open self, hidden self, atau yang orang yang dapat memahami situasi tetapi dia tidak dapat memahami dirinya sendiri. Apakah seseorang itu bisa memiliki ketiganya? Gitu, Bu. Terima kasih. Oke. Thank you Novita pertanyaannya ya. Kalau ditanya apakah seseorang bisa memiliki keseluruhannya? Iya, kita ini punya semuanya, tapi yang dominan yang mana? Kita ini punya semuanya, ya. Lebih dominan yang mana? Apakah kita lebih dominan yang open self, hidden self, atau memang kita tidak tahu diri kita siapa? Itu kita miliki semua. Setiap individu punya sisi tersebut. Namun dalam hal ini mana sisi yang lebih dominan? Ya, kalau misalnya tadi Novita tanya, kadang-kadang dia mau bercerita, kadang-kadang dia tidak mau bercerita, kadang-kadang dia malah bingung, dia nggak tahu mau ngapain dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya Novita melihat ada individu yang demikian, kita bisa katakan bahwa balik lagi ke yang tadi, manusia itu dinamis. Manusia itu dinamis sampai akhir zaman, manusia itu dinamis. Mereka bukan makhluk statis. Dari zaman dulu itu yang namanya singa makannya daging. Ya, dari zaman dulu yang namanya kambing itu makannya rumput. Tapi manusia ya, sekarang aja bikin nasi udah macam-macam bentuknya. Ya, ada kebuli lah, ada yang pakai apa tuh bubuk yang Korea itu, kombap lah, gara-gara sekarang lagi nge-hype yang Korea ya. Dinamis itu, tidak bisa kita tentukan bahwa dia akan begitu terus. Kita ini beda, makhluk yang paling istimewa di muka bumi ini. Kita ini berbeda. Makanya kalau misalnya tadi tanya, apakah mungkin nggak sih kita memiliki semua itu? Bukan mungkin, memang kita miliki itu semua. Namun mana sisi yang lebih dominan di situ? Ya, mungkin Kang Adi mau nambahin nih, dari nonverbalnya udah kayak gemes gitu. Oke. Ini nanyanya semua ke YouTuber sih nggak imbang ya, karena saya bukan seorang YouTuber, saya blusuker ya. Jadi ada istilah baru. Kalau blusuker saya istilahnya tidak terliput ya. Jadi memang tidak boleh diliput lagi blusuker gitu. Baik begini, tapi Novita, Kang Adi, blusuker itu justru harus diliput, kan pencitraan kalau zaman sekarang. Kebetulan ini proyeknya proyek rahasia sih, jadi nggak boleh diliput ini. Nggak butuh publikasi, boleh. Oke, Novita begini, kalau disederhanakan 4 kutub yang Ibu Dr. Rati tadi jelaskan ya, yang Johari Windows itu pada intinya begini, dari sisi manusia itu ada 4 kutub yang kita miliki. Yang pertama kutub terbuka, ya, di mana kita akan terbuka kepada orang-orang yang kita percayai kan. Ibaratnya kalau mau curhat pasti kita pilih teman atau kakak atau adik atau orang tua yang kira-kira kita convert untuk bisa terbuka, benar nggak? Cerita. Nah, pasti ada sisi terbukanya semua. Bahkan yang introvert sendiri, yang orangnya pendiam, nggak mau cerita begitu ya. Kalau nggak ditanya dia nggak nanya, orangnya terlalu cool gitu ya, kulkas gitu. Ya, orangnya sangat dingin gitu. Diam aja, itu pun dia ada sisi terbukanya. Kepada siapa? Kepada mungkin orang yang bagi dia nyaman, dipercaya. Jadi ada sisi terbuka. Kedua ada sisi tertutup. Ya, semua di kita pun sama. Tidak ada cerita yang kita tidak ceritakan kepada orang. Ibaratnya dalam diri kita ada black box gitu. Ada rahasia yang kita simpan. Nah, yang itulah yang sering orang-orang psikologi suka nakal gitu. Yang ingin digali itu jadi kepo, dibikinlah kita kuesioner, dibikinlah kita treatment untuk kita terdeteksi black box kita, begitu ya. Jadi ada sisi tertutup juga kita. Nah, ada sisi yang tadi, sisi kalau bahasa saya sih sederhananya itu sisi terlena, ya. Lagunya Ikke Nurjanah itu ya. Aduh, maaf nih kalau jadi dangdut ini. Terlena itu begini, kita tidak cerita kepada teman, tapi kok teman tahu. Itu terlena. Ibaratnya gini,
Kita nggak kuliah nih, ke dosen bilangnya, aduh Bu, saya nggak enak badan. Tahu-tahu kita main di kafe. Ketahuan tuh sama temen. Ketika ketemu gini, kamu bohong ya, katanya sakit. Kemarin saya lihat di kafe. Nah, kita kan jadi terlena tuh. Karena kita nggak cerita, tapi orang tahu gitu kan. Nah, ada sisi itu. Yang paling membahayakan adalah kutub tadi. Lain atau apa itu? Kutub misteri namanya. Ya. Amnesia. Jadi kita tidak tahu dan orang lain pun tidak tahu. Tidak tahu. Itu misteri. Apa itu dalam kehidupan? Maaf, jodoh kan nggak tahu tuh. Novita jodohnya siapa? Kan nggak paham. Walaupun sekarang mungkin banyak fansnya ya. Novita memilih itu bingung ya. Orang lain memilih mencari bingung, ini memilih bingung mungkin. Kemudian kita bekerja, kita maaf nih ya, kita mati dan sebagainya itu kan rahasia Tuhan, rahasia Allah. Nah, 4 kutub itu tetap ada. Cuman dari 4 kutub betul kata Bu Rati, mana yang paling dominan? Ya, Novita ini kalau saya lihat sih ya orangnya terbuka sebetulnya. Ya, daripada yang tertutup. Dia pasti banyak cerita. Kalau kesel udah diekspresikan juga. Ya, nah itu orang-orang yang terbuka. Oke, nanti kita besok kita identifikasi termasuk hari inilah kita coba. Oke, Novita begitu? Paham? Paham, baik Pak, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Oke, baik. Mohon maaf buat yang lain yang belum direspon. Iya. Dengan ini sesi tanya jawab kita tutup ya. Yang belum dapat kesempatan jangan berkecil hati. Minggu depan kita ketemu lagi. Disimpan aja pertanyaannya. Jadi minggu depan nanti bisa langsung tanya dua topik sekaligus. Iya. Oke. Jadi gimana ini Pak Adi lanjut untuk kuis atau? Baik, untuk kuis ya Bu Rati nanti bantu dianalisisnya. Jadi begini, teman-teman semua yang ada di sini silakan dikeluarkan kertas 1 lembar ya dengan pulpennya. Ini manual aja. Nanti di layar itu akan ditampilkan tipe 1 ya. Soal tipe 1 hanya memilih scoring ya. Scoring itu ya kalau 5 selalu mohon ditampilkan tuh. Ya. Kalau 5 sering ya, apa selalu ya? 5 sering, 4 selalu, 3 apa gitu ya, coba ditampilkan. Saya juga udah lama nih nggak ngetes ini. Nah, nanti ya, mahasiswa semua itu silahkan soalnya dibaca dan maaf ya, kalau dalam psikologi itu tidak ada istilah benar dan salah. Jadi kuncinya adalah jujur kepada diri sendiri. Ya, udah jawab apa adanya aja. Ketika kita nanti membaca satu statement kayak apa, nanti jawab 5, 4, 3, 2, 1 sesuai dengan hati nurani. Jadi tidak ada istilah benar dan salah. Sudah bisa ditampilkan Ibu Kaprodi? Kuisnya yang saya sudah kirim? Nama filenya yang mana ya? Yang PDF. Kuis ada? Sebentar. Apa masih di WhatsApp ya? Oke, sambil siap-siap ya mahasiswa. Jadi ketika membaca soal 1 ya atau statement 1 itu silakan nanti kecenderungan kita memilih apa ya. Apakah selalu, sering gitu ya, pernah, tidak pernah atau apa. Di situ sesuai pilihannya. Ya. Sudah bisa Bu Kaprodi, apa saya aja? Coba Pak Adi aja deh. Soalnya ini saya cek belum ada. Nah, ini saya udah tampilkan. Gimana? Sudah kelihatan? Sudah terlihat? Sudah. Sudah ya? Oke. Jadi nanti kalau di atas udahlah kasih ini aja, nama sama NIM gitu ya. Udah nggak usah status pekerjaan dan sebagainya karena ini tes buat teman-teman. Nah, tipe 1 ini ya. Silakan rekan-rekan memilih kalau nomor 1 contohnya nih.
saya meminta orang lain mengerjakan sesuatu tanpa merasa bersalah atau cemas. Ya, itu kalau kita hadapkan dalam case, ya, case yang nomor 1, itu kira-kira kita seperti apa? Apakah selalu, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah? Silakan dikasih nomor aja lah, karena kan tabelnya belum ada. Jadi mahasiswa nanti nomor 1 contohnya ya 1, 4 gitu aja ya. 1 pilih 4, 2 pilih 3 contohnya ya. Oke, waktunya sekitar ya 1 soal 1 menit kebanyakan ya. Ya sekitar nanti nilainya akumulasinya Padi ditulis di kolom komentar. Ya, betul. Nanti scoringnya, jadi ketika 1 sampai 20 soal ini sudah dijawab, nanti diakumulasi berapa jumlahnya ya. Silakan. Sekitar 5 menit lah ya. Pak, mohon maaf, slide-nya nggak muncul, Pak. Nggak muncul. Kalau yang lainnya muncul nggak? Nggak, Kang. Belum keluar. Nggak muncul, Pak. Belum, Pak. Muncul. Coba sebentar. Belum muncul, Pak. Ya, coba di Bu belum muncul ya. Iya, sebentar lagi saya download ini sebentar lagi. Bisa. Ya, udah kirim sih ke Ibu Kaprodi ya. Sekali lagi tidak ada benar dan salah. Mohon jujur saja gitu ya, jujur, karena ini akan menentukan penilaian ya. Masih tidak? Belum? Sebentar dikit lagi karena dia perlu di-convert untuk PDF, dia nggak bisa muncul. Oh iya. Bentar. Dikit lagi kok. Sambil jalan ini saya beberapa teman nggak masuk ke Microsoft Teams ya. Mudah-mudahan minggu depan bisa pakai Zoom nih. Iya. Nanti kita upayakan kita migrasi deh. Iya. Laptopnya pakai Teams. Iya, ini pada ini juga komplain nggak bisa masuk. Oke.